Di kota kecil yang mulai padat oleh deretan ruko tua dan jalanan beraspal retak, hidup seorang tukang becak tua bernama Pak Darta. Ia sudah menarik becak sejak tahun 80-an, sejak anaknya masih kecil dan istrinya belum menderita kelumpuhan seperti sekarang. Wajahnya tirus, kulitnya keriput dan gelap terbakar matahari, tapi sorot matanya teduh. Setiap hari selepas subuh, ia sudah duduk di becaknya, mangkal di pojok perempatan pasar kota lama, dengan becak tuanya yang catnya mulai mengelupas dan kain atapnya bolong-bolong. Meski usang, ia selalu membersihkannya, karena itulah satu-satunya harta dan sumber nafkah. Pak Darta tidak banyak bicara. Ia bukan tipe yang suka mengeluh, meski pendapatannya kadang tak cukup membeli obat untuk istrinya. Dalam sehari, kalau beruntung, ia bisa mendapat 5 hingga 6 penumpang. Tapi sering juga, ia hanya duduk seharian, menunggu tanpa ada satupun yang menyapa. Usianya yang hampir 70 membuatnya lambat, kalah cepat dengan tukang ojek dan becak motor yang kini menjamur. Tapi ia tetap bertahan karena ia tak bisa membaca, tidak punya HP, dan satu-satunya yang ia kenal hanyalah kayuh dan pedal. Di kalangan tukang becak, Pak Darta dihormati. Ia jujur, tak pernah mematok harga tinggi. Bahkan kerap menolak uang lebih jika merasa tak sepadan. Namun di balik semua itu, hidupnya dihimpit kesulitan. Istrinya, Bu Ranti, lumpuh sejak 3 tahun lalu. Mereka tak punya anak yang tinggal bersama. Semua sudah pergi entah kemana. Tak pernah mengirim kabar. Tetangga kadang membantu, tapi Pak Darta tak pernah mengemis. Ia hanya ingin bekerja, seberat apapun itu. Hingga suatu malam, sebuah kejadian mengubah segalanya. Malam di mana roda nasibnya benar-benar berhenti berputar, digantikan oleh takdir kelam yang membuat namanya dikenang dalam bisikan penuh ketakutan di kota itu. Malam itu sunyi, lampu jalan berkedip redup, dan pasar sudah sepi. Para pedagang sudah menutup lapaknya, menyisakan aroma sisa sayur busuk dan genangan air hujan. Pak Darta masih duduk di becaknya, menunggu siapa tahu ada penumpang terakhir sebelum ia pulang. Matanya mulai berat dan kakinya sudah lelah. Ia hampir memutuskan untuk mengayuh pulang ketika sebuah mobil sedan hitam berhenti di depannya. Kaca jendela turun perlahan. Seorang pria berpakaian rapi, berjas hitam dan berkacamata gelap meski malam memanggilnya. Suaranya halus namun datar. "Pak, bisa antar saya ke Pila Cendana?" Pak Darta mengerutkan dahi. Pila Cendana? Ia tahu tempat itu. Sebuah pila tua di ujung kota, dekat hutan kecil. Dulunya tempat pelesiran para pejabat, dan sekarang tak terurus. Jalan ke sana sepi dan menanjak. Tapi sebelum ia bisa menolak, lelaki itu menyodorkan uang 100.000 sambil berkata, "Hanya antar, saya bayar 2 kali lipat." Pak Darta ragu. Sudah malam, tubuhnya lelah, tapi bayangan obat untuk istrinya membuat ia menelan keraguan itu. Ia mengangguk pelan. Lelaki itu turun dari mobil, lalu masuk ke dalam becaknya, duduk tenang sambil menyalakan rokok. Aroma parfum mahal bercampur bau tembakau menguar. Sepanjang jalan mereka tak bicara. Pak Darta hanya mendengar desisan angin dan derit becak menanjak. Tapi sesekali ia merasa lelaki itu menatapnya dari balik kacamata gelapnya. Pandangannya menusuk, dingin seperti ujung besi. Pak Darta berpura-pura tak merasakannya. Saat mereka melewati batas kota, masuk ke jalan setapak yang sunyi, suasana berubah.
Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga kelam. Kabut tipis turun perlahan. Pak Darta merinding, tapi ia terus mengayuh. Pila itu sudah terlihat samar di kejauhan. Rumah besar bercat abu-abu pudar. Jendelanya tertutup tirai tebal. Dan di pelatarannya berdiri patung batu yang sudah retak. "Berhenti di sini," kata lelaki itu dingin. Pak Darta menuruti. Tapi saat hendak berpaling, ia melihat sesuatu di balik tirai jendela pila. Bayangan orang-orang duduk melingkar dan nyala api dari lilin-lilin besar. Hatinya mulai tak tenang, namun ia belum tahu itu baru awal dari malapetaka yang akan menjemputnya. Pak Darta menunggu di becaknya sambil mengusap peluh. Lelaki itu sudah masuk ke dalam pila tanpa sepatah kata pun. Udara sekitar mendadak lembab. Angin berhenti bertiup. Pohon-pohon berdiri diam, seperti menyaksikan sesuatu yang tak terlihat. Dari dalam pila terdengar lantunan suara gamelan Jawa yang mengalun lirih, diselingi suara gong dan mantra dalam bahasa kuno. Pak Darta mulai gelisah. Ia bangkit dari duduknya, mendekat pelan ke jendela. Celah tirai sedikit terbuka. Pak Darta mengintip dan langsung merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Di dalam ruangan sekitar 6 orang duduk bersila, membentuk lingkaran. Mereka mengenakan jubah hitam. Wajah mereka tertutup topeng putih polos. Di tengah ruangan ada sesajen lengkap. Kepala kambing, kendi merah berisi darah, dan potret wajahnya sendiri, Pak Darta, dipajang di atas tumpukan bunga 7 rupa. Seorang dukun tua dengan mata merah dan rambut gimbal menjuntai duduk di tengah, membacakan mantra sambil menaburkan abu hitam ke udara. "Ya roh suci, terimalah darah orang pilihan ini. Darah yang tak tercemar. Darah suci tukang beca." Pak Darta mundur dengan napas memburu, tapi kakinya menyandung pot tanaman. Suara jatuhnya terdengar nyaring. Sebelum ia bisa berlari, pintu pila terbuka. 2 orang bertopeng keluar, dan dalam sekejap, tangan kekar mencengkram tubuh renta Pak Darta. Ia berteriak, menendang, memohon, tapi mulutnya dibungkam dan tubuhnya diseret masuk ke ruang ritual. Di dalam, tangannya diikat dan kepalanya ditekan ke tanah. Dukun itu menatap wajahnya, lalu tersenyum sinis sambil berkata, "Darahmu bersih, jiwamu tulus. Kau tumbal sempurna untuk kekayaan abadi." Pak Darta menjerit, namun tak ada yang mendengar. Di luar pila, malam tetap sunyi. Kabut menelan cahaya, dan roda becaknya yang diam di pelataran perlahan berlumur darah yang merembas dari ambang pintu. Ruang ritual itu dipenuhi aroma menyengat dari kemenyan, darah, dan bunga-bunga layu. Dindingnya berlapis kain hitam, sementara lilin besar menyala di setiap sudut, melemparkan bayangan, menari-nari di wajah para pemuja. Pak Darta dengan tubuh renta dan kaki gemetar dipaksa duduk bersila di tengah lingkaran. Tangannya diikat dengan tali anyaman pandan, dan kepalanya dipakaikan kain kapan putih hingga wajahnya nyaris tak terlihat. Dukun tua berdiri, tubuhnya kurus dan bongkok, namun matanya menyala seperti bara. Ia mengambil kendi merah berisi darah dan menyiramkannya ke atas kepala Pak Darta sambil melantunkan mantra. "Ya roh leluhur, terimalah tumbal ini, jiwa suci yang dipersembahkan oleh pewaris darah emas demi kekayaan yang tak habis 7 turunan." Lelaki berjas hitam berdiri di samping dukun, diam seperti patung. Di tangannya tergenggam sehelai kertas
bertuliskan nama lengkap Pak Darta dan tanggal lahirnya. Ia membakar kertas itu di atas sesajen, lalu meletakkan segenggam uang logam emas ke dalam kendi darah. Cahaya lilin mendadak meredup dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Pak Darta menggigil, mulutnya dibekap kain, tapi matanya penuh teror. Ia melihat wajah-wajah bertopeng menunduk, seolah sedang menyambut kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Saat itu pula, dukun memegang sebilah keris kecil. Ia menyayat lengan Pak Darta pelan, meneteskan darahnya ke tanah. Seketika, gong dipukul 3 kali. Bunyi berat dan dalam yang menggema seperti palu takdir. Tubuh Pak Darta mulai melemas, napasnya tersengal. Ia memandang ke langit-langit pila dan melihat bayangan wajah istrinya, tersenyum sedih. "Maafkan aku, Bu," bisik hatinya. Beberapa menit kemudian, Pak Darta tak bergerak lagi. Kepalanya tertunduk dan kain kapan mulai melingkupi seluruh tubuhnya. Ritual selesai. Lelaki berjas hitam menunduk hormat di hadapan dukun. Bisnisnya akan segera melejit, seperti yang dijanjikan. 1 jiwa telah dikorbankan, tapi tak seorang pun dari mereka tahu bahwa roh Pak Darta tidak pergi dengan tenang. Ia menyimpan luka dan dendam yang menunggu saatnya bangkit. 2 hari setelah malam ritual, tubuh Pak Darta ditemukan oleh warga desa yang mencari kayu bakar di hutan dekat Pila Cendana. Tubuhnya tergeletak membujur kaku, dibungkus seadanya dengan kain lusuh, seperti orang yang hendak dimakamkan, tapi tidak sempurna. Tak ada tanda penganiayaan jelas, hanya luka sayatan di lengan dan darah kering di bagian dada. Polisi datang, namun menganggapnya sebagai kasus orang tua yang tersesat dan meninggal karena kelelahan atau penyakit. Tak ada bukti yang mencurigakan. Lelaki berjas hitam tak pernah disebut, apalagi dicurigai. Warga pasar yang mengenal Pak Darta segera mengumpulkan uang untuk memakamkannya. Jenazahnya dibawa ke rumah duka sederhana. Tapi tak ada keluarga yang datang. Istrinya, Bu Ranti, dikabarkan jatuh koma tak lama setelah mendengar kabar kematian suaminya. Tetangga yang mengurusnya tak tahu harus menghubungi siapa. Akhirnya, Pak Darta dikubur di pemakaman umum tanpa upacara berarti. Hanya doa singkat dan 3 sekop tanah yang menutup liang lahatnya. Namun, sejak malam itu, suasana makam berubah. Salah satu warga yang menggali kubur mengaku melihat kain kapan tergantung di batang pohon dekat pusara. Seorang pemuda yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara kayuhan becak di tengah kuburan, disusul bau anyir darah dan bunga melati busuk. Banyak yang tidak percaya, menganggap itu hanya sugesti atau imajinasi. Namun, kejadian aneh terus muncul. Beca tua milik Pak Darta yang diparkir di dekat warung pasar mulai bergeser sendiri saat malam hari. Beberapa kali terdengar suara roda berderit pelan, seolah ada yang mengayuhnya meski tak terlihat. Dan setiap Jumat Kliwon, di tempat Pak Darta biasa mangkal, terlihat sosok putih berdiri mematung, menghadap jalan raya dengan kepala miring dan mata terbuka lebar. Pocong itu tak bergerak, hanya menatap siapapun yang melintas, dan setiap tatapan itu membawa firasat buruk. Malam Jumat Kliwon pertama setelah kematian Pak Darta menjadi awal dari rangkaian teror yang membuat kota kecil itu bergidik. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang tukang ojek bernama Gino yang biasa mangkal malam mengaku melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Saat ia sedang merokok di bawah pohon beringin dekat perempatan pasar, ia melihat becak tua Pak Darta bergerak sendiri dari tempat parkirnya. Awalnya pelan,
Roda becak berderit, melaju perlahan ke tengah jalan. Tak ada angin, tak ada orang. Gino mendekat. Pikirnya mungkin ada maling atau anak-anak nakal. Tapi saat dia berjalan mendekat, ia melihat sosok pocong duduk di atas sadel becak. Kepalanya miring, wajahnya rusak separuh, dan darah hitam menetes dari kain kapannya. Pocong itu perlahan menoleh ke arah Gino. Dengan mata membelalak dan mulut terbuka lebar seperti hendak menjerit. Namun tak bersuara. Gino langsung lari terbirit-birit, menabrak gerobak bakso dan pingsan di depan warung kopi. Keesokan harinya, berita itu menyebar cepat. Orang-orang mulai menjauhi lokasi mangkal Pak Darta. Becaknya dibiarkan terbengkalai dan tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan anak-anak kecil pun dilarang bermain ke sana. Warga mulai resah, terlebih setelah kejadian serupa menimpa seorang petugas kebersihan yang menyapu pasar dini hari. Ia mendengar suara napas berat di belakangnya, dan saat menoleh, ia melihat pocong itu berdiri 1 meter darinya, seolah menunggu. Beberapa orang tua menyarankan agar dilakukan doa bersama di perempatan pasar. Tapi bahkan saat itu pun, hujan deras turun tiba-tiba. Lilin mati dan kain putih melayang terbawa angin, lalu jatuh tepat di atas beca tua. Salah satu tetua kampung bersumpah, malam itu ia melihat arwah Pak Darta. Pocong itu menangis dengan darah.